Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmi Arif, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cutkalawangsa, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Nah, kali ini saya dan teman sekelompok saya, yaitu Alfira Putri Angelina, kami berdua akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu yang berjudul Peta, Atlas, dan Globe untuk mendapatkan data dan informasi spasial atau geospasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Putri Angelina. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama itu ada peta, yang kedua atlas, dan yang ketiga itu adalah globe. Yang pertama kali akan dibahas oleh Anissa Rahmi Arif, yaitu pengertian peta dan fungsi peta. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan seluruhnya atau sebagian dengan ukuran diperkecil, sebagaimana penampakannya dari atas, dan dilengkapi dengan tulisan, skala, mata angin, dan simbol-simbol. Menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah suatu gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Informasi atau data yang terdapat pada peta adalah berupa penggunaan atau keadaan tanah, administrasi negara, curah hujan, persebaran batuan, dan persebaran penduduk. Informasi yang disajikan dalam peta merupakan informasi yang diketahui dan terdapat di permukaan bumi. Informasi atau materi pada peta merupakan unsur-unsur geografi. Namun, tidak semua unsur itu dapat dimasukkan ke dalam gambar peta. Untuk itu, perlu dilakukan penyaringan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Kemudian, pada hakikatnya, peta berfungsi sebagai alat peraga untuk menyajikan atau memperoleh informasi yang terkandung dalam suatu wilayah. Nah, informasi yang diperoleh dari peta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lokasi atau letak suatu objek geografis di suatu wilayah. Yang kedua, mengetahui luas dan jarak suatu wilayah di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, menggambarkan bentuk suatu wilayah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu menghimpun data geografis suatu wilayah dalam peta. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Nah, ada beberapa fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi atau tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi, misalnya ibu kota negara, benua, gunung, laut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan di permukaan bumi, misalnya luas areal hutan, persawahan, dan bentuk benua. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan ketinggian tempat, misalnya ketinggian kota Bandung adalah 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang keempat, menentukan arah dan jarak berbagai tempat, misalnya Jakarta terletak di sebelah barat laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 km. Kemudian menyajikan persebaran fenomena sosial yang ada di permukaan bumi, misalnya persebaran industri tekstil di Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk perencanaan wilayah yaitu memberikan informasi pokok dari aspek spasial tentang karakter suatu wilayah sebagai suatu alat untuk menganalisis dan mendapatkan suatu kesimpulan, dan sebagai alat untuk menjelaskan rencana yang diajukan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kegiatan penelitian, yaitu sebagai alat bantu untuk melakukan survei, menemukan data, dan laporan penelitian. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alfira. Kepada Alfira dipersilakan. Yang selanjutnya adalah bentuk peta. Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia di Mesopotamia ataupun di Irak sekarang pada tahun 2500 skala Masehi. Peta itu disimpan di Museum Simetrik Universitas Harvard, Amerika Serikat. Peta ini memuat informasi ataupun pokok-pokok pikiran tertentu yang hendak disampaikan kepada pengguna peta.
geografis di peta secara umum digunakan untuk kepentingan penjajahan dunia. Contohnya seperti keperluan militer, transportasi, pertanian, pembangunan kota, dan pariwisata. Jadi mencari informasi geografis pada peta itu dapat dilakukan dengan bantuan keterangan di tepi peta. Tepi peta adalah keterangan atau informasi yang terdapat pada bagian tepi peta untuk menjelaskan informasi geografis di dalam peta. Nah, jadi informasi geografis dalam peta itu terdiri dari informasi yang pertama judul peta, legenda, skala peta, petunjuk arah mata angin, sumber, inset, garis astronomis, fungsi garis bintang, dan fungsi garis tujuh. Selanjutnya ialah membahas tentang atlas. Yang pertama itu ada pengertian atlas. Nah, jadi atlas merupakan buku kumpulan berbagai jenis peta yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu negara ataupun suatu wilayah. Misalnya atlas di dalam Indonesia. Berarti peta yang terkumpul di dalam atlas itu ialah keseluruhan yang ada di dalam negara kita dan memberitakan segala segi tentang yang ada di dalam Indonesia. Kemudian adalah unsur-unsur atlas. Unsur-unsur atlas itu ada 5. Yang pertama ialah judul atlas, daftar isi, petunjuk penggunaan atlas, isi atlas, dan indeks. Perlu kita ketahui bahwasannya pada umumnya atlas itu dibedakan menjadi 3, yaitu atlas dunia, atlas regional, dan yang ketiga ialah atlas nasional. Nah, jadi cara untuk memudahkan mencari informasi ataupun gejala geografis di dalam atlas yaitu yang pertama kita harus memperhatikan daftar isinya, dan yang kedua kita harus memperhatikan garis lintang dan garis tujuh yang terdapat pada atlas. Selanjutnya yaitu mengenai kelengkapan dan jenis atlas. Nah, atlas memuat informasi geografis yang sangat banyak dan memiliki variasi gejala alam serta sosial. Informasi geografi di dalam atlas akan lebih mudah ditemukan jika atlas memiliki petunjuk penggunaan atlas, yaitu daftar isi dan daftar indeks. Kemudian nanti selanjutnya itu mengenai mencari informasi keuangan di atlas. Nah, jika ingin mengetahui peta suatu daerah, maka gunakan daftar isi. Sementara daftar indeks digunakan untuk mencari letak suatu kota, sungai, gunung, danau, pegunungan, selat, laut, dan teluk. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Alvira. Kepada Alvira, waktu dan tempat dipersilakan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang globe. Nah, jadi pengertian dari globe adalah globe itu berasal dari bahasa Latin yaitu globus yang berarti bulatan ataupun bola. Globe merupakan tiruan bola bumi dalam bentuk yang lebih kecil. Globe sebagai gambar permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi memiliki skala yang lebih benar dibanding dengan peta yang berbentuk bidang datar. Jadi kedudukan globe ini merupakan tiruan bentuk bumi adalah miring berbentuk sudut 66,5 0 pada bidang meja. Kedudukan tersebut sama dengan kedudukan bumi terhadap bidang ekliptika yaitu lingkaran peredaran semu matahari. Adapun kegunaan dalam globe yang pertama itu ialah mengetahui bentuk daratan dan lautan yang mirip dengan kenyataan, tidak seperti pada peta dan atlas yang mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun dalam luas. Selanjutnya kita harus mencari jalur kapal laut ataupun kapal udara yang terdekat di antara dua tempat ataupun yang terdekat di antara dua titik. Dan yang terakhir kita harus dapat menunjukkan kedudukan bumi yang miring terhadap ekliptika yang membentuk sudut 66,5 derajat. Oke, next yaitu mengenai pembahasan cara penggunaan globe. Yang pertama yaitu pegang gagang dengan kuat dan mantap menggunakan tangan kiri. Kemudian diangkat di atas bahu kiri. Jika berat bisa diletakkan di atas meja. Lalu letakkan posisi globe dengan benar. Kemudian diputar dengan satu jari saja berlawanan
mencari informasi suatu tempat atau informasi geografis dari globe, yaitu dengan cara mengetahui derajat garis lintang atau garis bujur. Hal yang pertama dilakukan yaitu mencari atau menemukan